Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki dari Prodi PAI kelas 2C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pendidikan sepanjang hayat untuk memenuhi TS dari ilmu pendidikan yang diambil oleh Ibu Ana. Definisi pendidikan sepanjang hayat: pendidikan yang berlangsung sepanjang hidup seseorang atau seumur hidup seseorang yang berpendidikan itu sendiri, baik dalam bentuk formal, non formal maupun informal. Pentingnya pendidikan sepanjang hayat membantu individu untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, yaitu mengikuti perubahan zaman. Contohnya fasilitas dari sekolah itu sendiri yang dulunya menggunakan board, spidol, dan sekarang beradaptasi dengan teknologi yang menggunakan seperti proyektor dan laptop dan yang lain. Konsep pendidikan sepanjang hayat yaitu seperti di atas ada 3: pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal, pendidikan yang terstruktur dan dilaksanakan di sekolah atau universitas, yaitu pendidikan yang dilakukan di tempatnya itu sendiri. Contohnya ya seperti itu sekolah atau universitas. Pendidikan non formal atau luar dari lembaga, program pendidikan yang diorganisir namun lebih fleksibel seperti kursus dan pelatihan, seperti contohnya les matematika dan les pembelajaran yang lainnya. Pendidikan informal yaitu proses belajar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman keluarga, teman, dan lingkungan. Nah, contohnya itu pembelajaran seperti kalau orang tua kita petani, ya contohnya belajar seperti menanam dan yang lainnya. Lanjut, manfaat pendidikan sepanjang hayat yaitu ada 4, yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk kemajuan pribadi, yaitu meningkatkan contohnya pendidikan untuk kemajuan diri kita sendiri. Yang kedua yaitu kesempatan karir, membuka peluang karir lebih luas dan meningkatkan kualitas kerja. Ya, contohnya itu untuk membuka peluang kerja agar kita mendapat peluang kerja itu lebih luas, lebih banyak mendapat peluang kerja di luar. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sosial. Ya, seperti tadi dulu kita mencari pekerjaan menggunakan CV seperti kertas langsung kepada perusahaan, dan sekarang kita bisa menggunakan secara online, HP atau laptop dan yang lainnya. Peningkatan kesejahteraan yaitu membantu masyarakat untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Contohnya memajukan desa kita sendiri dengan ilmu yang kita punya. Lanjut, tantangan dalam pendidikan sepanjang hayat yaitu ada 3: akses pendidikan, keterbatasan akses ke pendidikan di beberapa daerah. Contohnya yaitu akses jalan, akses teknologi dan yang lainnya. Motivasi dan partisipasi, kurangnya minat atau kesadaran untuk terus belajar. Contohnya seperti yang dikatakan Ibu Ana kemarin, orang-orang kayak itu sudah mendapat seperti terusan kerja dari orang tua, itu meneruskan kerja dari orang tua dan tidak usah memikirkan pendidikan agar mendapat pekerjaan secara luas itu, karena sudah mendapat terusan pekerjaan dari orang tua itu sendiri. Sumber daya pembiayaan dan sumber daya yang terbatas untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Lanjut, peran pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah menyediakan kebijakan yang mendukung pendidikan sepanjang hayat dan memperbaiki sistem pendidikan, yaitu contohnya memperbaiki sistem
pendidikan seperti kurikulum dan lainnya. Peran masyarakat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pembelajaran berkelanjutan, yaitu pembangunan lembaga yang pas atau ya pas dalam daerah. Contohnya kalau membuat lembaga di pinggir pasar itu akan sangat mengganggu belajar mengajar atau pembelajaran itu sendiri, karena mungkin dari suara pasar yang ramai dapat mengganggu pemahaman murid itu sendiri. Contoh program pendidikan sepanjang hayat yaitu pelatihan kejuruan, program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan di dunia kerja. Contohnya seperti BLK, Balai Latihan Kerja, dan yang lainnya. Kursus online, pendidikan berbasis teknologi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yaitu contohnya kursus secara online seperti di HP atau di laptop tanpa adanya guru secara asli atau nyata. Pendidikan literasi digital, program untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi digital. Lanjut. Kesimpulan, pendidikan sepanjang hayat adalah investasi jangka panjang untuk perkembangan individu dan masyarakat, yaitu untuk mengembangkan diri atau untuk investasi di masa yang akan datang. Tantangan yang ada perlu diatasi dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Semua orang, tidak peduli usia atau latar belakang, berhak untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidup. Nah, maupun muda tua itu tidak ada batasan untuk belajar, mencari ilmu dan pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dan kurangnya penjelasan. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.